sering mewanti-wanti kepada kita akan bahayanya kesyirikan, memperingatkan kepada kita bahwasanya perkara syirik itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah salaf adalah dakwah yang mulia yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam kitab At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang sekarang digembor-gemborkan dengan kalimat apa? Wahabi. Dan ini sudah masyhur. Maka para ulama mengatakan, in kana tabi'a Muhammadin wahabiyun fa ana wahabi. Para ulama mengatakan, kalau sekiranya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengikrarkan bahwasanya aku adalah Wahabi. Kita bisa lihat di kitab beliau, Pak. Kalau kita bisa baca, mungkin kalau bisa beli terjemahannya. Kitab beliau itu simple. Disebutkan judulnya, kemudian beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari hadis, dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh beliau apa itu syirik, ya, apa itu tauhid, ya. Ada dalil dari Al-Quran dan ada dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam kitab Tauhid, beliau menyebutkan bab ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah, kemudian memberikan 3 dalil, ya. Memberikan 3 dalil. Dalil yang kemarin dalam Quran surah Yusuf ayat 108, ya. Kemudian dalil yang kedua, dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah kepada negeri Yaman. Apa yang pertama kali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadata alla ilaha illallah. Hendaklah yang paling pertama engkau sampaikan wahai Mu'adz kepada mereka, yang paling pertama engkau sampaikan adalah mereka syahadah alla ilaha illallah. Mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka masuk ke dalam Islam. Maka dalil yang ketiga ini, begitupun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Poin dari hadis tadi yang panjang lebar kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma da'uhum ilal Islam." Tatkala perang Khaybar malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat di pagi harinya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ajaklah mereka ke dalam Islam, yakni agar mereka bisa menerima Islam, yang dimana tatkala penduduk Khaybar pada saat itu kebanyakan orang-orang Yahudi, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Ali untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Para ulama mengatakan bahwasanya makna dari mengajak mereka masuk Islam adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Mana lagi? Yang pertama, mulianya para sahabat. Yang pertama, mulianya para sahabat, terlebih khusus lagi sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Ini juga sebagai bantahan kepada
kaum Khawarij yang mereka menentang Ali radhiyallahu taala anhu. Di antara kemuliaan beliau adalah sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu taala anhu di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Di antara sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar dalam surga, Umar di dalam surga, Ali di dalam surga, Utsman di dalam surga, wa Talhah di dalam surga, Zubair, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'id bin Zaid, wa Ubaidah bin Jarrah, semuanya masuk ke dalam surga. Ini diantara kemuliaan mereka. Dan banyak hadis-hadis lagi yang menjelaskan kemuliaan para sahabat. Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang Syiah bahwa mereka mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka kecuali Ahlul Bait. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini bantahan kepada mereka bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemuliaan Ali radhiyallahu taala anhu, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala mencintai Ali radhiyallahu taala anhu. Maka sungguh indah tatkala seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup baginya Allah. Tidak perlu cinta dari manusia, tidak perlu cinta dari orang lain, tapi cukup cinta dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya? Caranya adalah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau sekiranya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, kita benar-benar di atas sunnah, di atas dalil, di atas pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat. Adapun mereka yang menyelisihi jalannya para sahabat, mereka termasuk orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kemuliaan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari dalil disebutkan bahwasanya ada hal unik yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan unik, tapi sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua mata Ali radhiyallahu taala anhu. Tatkala kedua matanya sakit, kemudian diludahi oleh Nabi, langsung seketika itu sembuh.
Maka kita sampaikan ini ludahnya Nabi. Kayak kalau ada orang alim yang mau meludahi antum, jangan mau, karena ludahnya tidak tahu. Ya kalau ludahnya harum, kalau bau, ini mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan khusus untuk Nabi. Ya, kita bisa lihat pengobatan-pengobatan yang menjerumus kepada kesyirikan itu bisa dilihat dari keyakinan-keyakinan yang ada di dalamnya. Ya. Seperti tadi kalau ada yang mengaku pakai ini, pakai itu, pakai jimat dan lain sebagainya, maka ini menyimpang. Ya. Ini mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengaku ludahnya berkah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan dia dusta. Ya. Dan ini terjadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kalaupun ada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini diperbolehkan untuk mengambil berkah darinya. Itu pun kalau jelas barang atau peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau belum jelas, maka tidak diperbolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh tubuhnya berkah. Keringatnya, ludahnya, apapun itu yang dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah, ya. Dan banyak para sahabat yang mengambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di antara faedah yang bisa kita dapatkan bahwasanya dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 33. Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik perkataannya daripada mereka yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh dan mengatakan bahwasanya aku adalah orang muslim. Ditafsirkan, disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, makna dari ayat ini tentang azan dan iqamah. Ya, jadi muazzin itu punya keistimewaan. Di antara keistimewaan yang disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya perkataan atau ucapan yang mereka ucapkan ketika azan itu adalah ucapan yang baik, ucapan yang mulia. Kemudian tafsir yang kedua mengatakan bahwasanya ini adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada tauhid, membangun tauhid di rumah tangga, kemudian di masyarakat, ya, menjelaskan tauhid yang benar seperti apa, menjelaskan kesyirikan, bahaya-bahaya kesyirikan. Ini adalah perkataan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dalil yang pertama yang sebelumnya kita sampaikan dalam Quran surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Di antara mulianya dakwah kepada tauhid la ilaha illallah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita sudah panjang lebar menjelaskan bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah yang prioritas. Ini bukan berarti kita menyampingkan dakwah-dakwah yang lainnya.
Tetap tatkala ada seorang dai, ada ustadz yang menjelaskan tentang akhlak, kemudian dakwah tentang fikih, dakwah tentang tafsir, ini bukan berarti kita tidak perlu hadir di majelisnya. Tidak. Kita sampaikan bahwasanya belajar tauhid atau mendakwahkan tauhid itu penting, ya. Sambil kita juga belajar tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu kita mungkin di majelis satu kita belajar tentang fikih, di majelis yang satunya lagi kita belajar akidah yang benar, seperti majelisnya Ustaz Khalil hafizahullah taala menjelaskan tentang manhaj yang benar itu seperti apa, metode dalam beragama itu seperti apa. Ini sangat penting untuk kita pelajari. Karena betapa banyak majelis-majelis yang di dalamnya itu hanya sendagurau saja, ya. Sendagurau seperti apa? Seperti stand up comedy. Ada ustadz itu retorikanya seperti stand up comedy. Jadi jamaahnya keluar dari majelisnya, ustadznya tadi lucu ya. Ini cuma kesannya dapat lucunya saja. Ya, adapun ilmunya tidak didapat. Ya, cuman kesannya lucu saja. Ya, kemudian ada juga ustadz yang dia lebih mementingkan mengajak kepada kelompok. Ya. Ini dihindari majelis-majelis seperti ini. Adapun ketika ada majelis yang menjelaskan tentang akidah yang benar, kemudian kitabnya jelas, maka kita perlu duduk di majelis tersebut. Maka kita sampaikan kembali, bukan berarti majelis-majelis yang mengajarkan tentang fikih, tentang tentang akhlak yang baik, kemudian adab dan lain sebagainya, ini tidak penting. Tapi sambil kita belajar tentang tauhid, kita juga belajar akhlak yang baik, kemudian kita juga belajar fikih yang benar. Karena semua ilmu itu sangat penting untuk kita pelajari. Kemudian di antara manfaat kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah pahala orang yang kita dakwahi itu nyambung kepada kita. Kita pun mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang kita dakwahi. Pahalanya sama, Pak. Contohnya kita kasih tahu teman kita yang biasanya dia ngalap berkah ke kuburan. Dia biasanya ngambil berkah ke kuburan. Ambil berkah ke kuburan. Nah, kita kasih tahu, akhi, afwan ya, yang ana tahu perbuatan ini tidak benar. Perbuatan ini tidak diridhoi oleh Allah. Ya, cobalah antum lihat ustadz-ustadz lagi. Bisa jadi dari apa yang kita sampaikan kepada fulan mengetuk hatinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan dia meninggalkan kesyirikan tersebut. Tatkala dia meninggalkan kesyirikan tersebut, dia mendapatkan pahala dari Allah dan kita pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan pahala jariyah. Ya. Ini yang dinamakan dengan pahala jariyah. Ya. Jadi kita sampaikan sholat sunnah itu bagus. Kita kasih tahu atau kita ajarkan anak kita. Kita ajarkan anak kita tentang tauhid. Kemudian sampai dia tua tetap bertauhid kepada Allah, maka pahalanya itu akan mengalir kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Nah, kita tunjuki jalan yang benar kepadanya. Contohnya lagi, kita ajak teman kita untuk datang kajian. Mungkin kita chat dia, kita kasih brosur, kita kasih pamflet kajian kepada dia, kita chat dia, atau mungkin kita pasang status kelihatan sama teman kita, kemudian dia tergerak hatinya untuk datang ke majelis, maka pahala yang dia dapatkan tatkala duduk di majelis ilmu kita pun dapat. Ya, maka dua kita dapat, Pak. Dua kita dapat.
kita juga duduk di majelis ilmu, kita dapat pahala. Teman kita yang duduk di majelis ilmu karena ajakan dari kita, maka kita juga dapat pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi dua, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang berdakwah kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya, dan tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi kita, seperti yang kita sampaikan tadi, kalau kita berdakwah tentang tauhid, ya, kalau mungkin pulang dari sini kita ajarkan istri kita, kita ajarkan anak kita ajarkan orang tua kita sampaikan walaupun itu satu ayat, walaupun itu satu faedah, kemudian orang itu mengamalkannya, maka pahala yang dia dapatkan, kita juga mendapatkan pahala tersebut. Sebaliknya, kalau kita memberikan contoh kepada orang lain tentang keburukan, ya, maka keburukan yang dia lakukan mendapatkan dosa dan kita pun mendapatkan dosa. Ya. Contohnya, kita kasih lihat teman kita alamat diskotik. Jadi ada tanya teman, atau enggak kita cuman ngomong-ngomong, di sana nah, Andi 5 ada bar di sana, ada diskotik. Ya, teman kita datang ke sana. Kenapa datang ke sana? Gara-gara kita. Maka kejelekan yang dia lakukan di sana itu dosanya kita juga yang nanggung. Ya, ini dinamakan dengan dosa jariyah. Dosa jariyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Siapa yang memberikan sunnah jelek, ya, memberikan contoh yang buruk kepada temannya, kepada orang lain, maka dosanya orang itu akan ditanggung oleh orang yang memberikan contoh yang buruk. Orang itu dapat dosa, kita juga dapat dosa. Ini bahayanya. Maka kalau kita berbuat keburukan, sudah diam-diam saja. Ya. Usahakan tidak boleh ada orang yang tahu, kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usahakan jangan kita ceritakan dosa-dosa kita kepada orang lain. Jangan sampai dosa yang kita lakukan itu juga dilakukan oleh orang lain. Ya. Sehingga kita mendapatkan dosa double. Dosanya dari orang ini dan kita juga mendapatkan dosa karena kita memberikan petunjuk kepada orang lain tentang kejelekan. Ini wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalian jangan saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Maka dakwah tauhid, ya, yang kita sampaikan adalah dakwah yang paling penting. Ya, yang paling penting untuk kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, mungkin kalau kita bisa kepada teman-teman kita. Dan ketika ada orang yang mengamalkan atau mendapatkan hidayah dari apa yang kita sampaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala dari apa yang kita lakukan. Taib, sebutkan dalam kitab ada rangkuman dari bab yang kita bacakan sebelumnya. Rangkuman bisa kita catat. Yang pertama, dakwah kepada la ilaha illallah adalah jalannya orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kepada la ilaha illallah adalah jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setia. Kemudian yang kedua, peringatan akan pentingnya keikhlasan dalam berdakwah. Peringatan akan pentingnya keikhlasan dalam berdakwah. Seperti yang
kita sampaikan dalilnya Quran surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ilallah di sini bermakna ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, urgensi ilmu dalam berdakwah atau pentingnya ilmu dalam berdakwah. Dalil tadi qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin, ya, di atas ilmu, ya. Berdakwah itu perlu ilmu. Kayak kita duduk di sini, kita sudah dapat ilmu, kita bisa sampaikan kepada orang lain karena kita sudah ada ilmunya, ya. Berdakwah itu butuh ilmu. Karena kalau kita berdakwah tidak dengan ilmu, maka kita bisa menyampaikan kesesatan, ya. Kita bisa menyampaikan kesesatan. Karena sekarang banyak kita saksikan ada dai yang internasional, jalan ke sana kemari mengajak orang tidak sesuai dengan kapasitas ilmunya. Baru ngaji satu majelis sudah berdakwah sana sini. Tapi yang kita sampaikan bahwasanya dakwah itu harus di atas ilmu. Kemudian yang keempat, di antara tanda kebaikan tauhid adalah bahwa ia mengandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti keburukan syirik mengandung penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dakwah kepada tauhid, kita agungkan Allah. Tapi kalau kita ramaikan kesyirikan, berarti kita menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, pentingnya menjauhi lingkungan yang ditinggali kaum musyrikin demi mewaspadai pengaruh buruk dari mereka. Pentingnya menjauhi lingkungan yang ditinggali kaum musyrik demi mewaspadai pengaruh buruk mereka. Kalau kita punya lingkungan yang jelek, lingkungannya seperti kebanyakan warga-warganya itu ngomongnya buruk, tidak pernah sholat di situ, kemudian musik-musik, kemudian sering main judi dan lain sebagainya, maka disarankan untuk pindah dari rumah tersebut, ya. Karena kita lebih baik cari rumah yang dimana tetangga kita itu soleh. Kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah, ada 4 kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'ah as-solihah, istri yang solehah, Pak. Kemudian yang kedua, al-maskan al-wasi, rumah yang luas, tidak perlu mewah, tapi rumah yang luas. Kemudian al-jar as-soleh, tetangga yang soleh. Nah, kalau kita punya rumah yang luas, kemudian istri solehah, tapi tetangga kita jelek, maka ini bukan bagian dari kebahagiaan, ya. Kalau tetangga kita soleh juga, kemudian istri kita solehah, kemudian rumah kita luas, nyaman di situ, kemudian kendaraan kita baik, meskipun itu murah, maka ini bagian dari kebahagiaan. Kayak kalau kita punya tetangga-tetangga yang sering melakukan praktek-praktek kesyirikan seperti datang ke dukun, memakai jimat, maka lebih baik kita cari lingkungan yang bisa menolong kita dalam hal akidah. Kemudian yang keenam, tauhid adalah kewajiban pertama dan prioritas dakwah yang paling utama secara mutlak. Dan ini kita sudah sampaikan, maksudnya dakwah tauhid adalah dakwah yang paling penting, ya. Kayak kalau ada masjid, ya, kemudian mengadakan kajian, hendaklah kajian di situ ada kajian tauhidnya, ya. Mungkin ada ustadznya ditawari tentang kajian tauhid, dan kajian tauhid itu meskipun diulang-ulang berapa kali,
maka kita jangan bosan. Lagi-lagi syirik, lagi-lagi tauhid, lagi-lagi ini. Pokoknya antara syirik, tauhid itu aja diulang-ulang. Maka kalau kita ulang-ulang, kita dengar, insya Allah berkah ilmunya. Kemudian yang ketujuh, mungkin saja satu kaum yang telah diberikan kitab suci namun masih belum benar-benar mengerti pengertian syahadat yang sebenarnya, atau ia memahaminya namun tidak mengamalkannya. Kaum musyrikin dahulu tatkala ditanya siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan langit, maka mereka mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Tapi mereka tidak mengerti urgensi kalimat la ilaha illallah. Mereka tetap menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada patung-patung, berhala-berhala. Ini menandakan bahwasanya terkadang ada orang yang dia senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi dia belum paham dengan makna la ilaha illallah dan belum bisa mengamalkannya. Kemudian yang kedelapan, urgensi sikap bijak dalam menentukan proses dan tahapan berdakwah. Ini seorang dai harus punya. Jadi dia punya waktu yang tepat ketika berdakwah. Mungkin dicari tahu dulu bagaimana kondisi masyarakat di situ. Intinya bagaimana cara berdakwah dengan hikmah, dengan lemah lembut, tidak berdakwah sembarangan, tidak asal ceplas-ceplos dalam berdakwah, tapi memiliki tahapan-tahapan dalam berdakwah. Jadi intinya punya ilmu dalam berdakwah. Baik, karena waktu sudah habis, insyaallah kita cukupkan pada malam hari ini. Insyaallah kita masuk di bab selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Bagaimana makna la ilaha illallah yang benar seperti apa dan yang salah seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.